Yang terhormat Ketua, Anggota, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah tiba di tempat acara. Selanjutnya disilakan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti.
Disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, Anggota, dan Pelaksana Harian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, pimpinan lembaga, badan, dinas, instansi tingkat Provinsi Jawa Tengah, pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024, pimpinan lembaga pemantau Pilgub Jateng 2024, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota beserta admin atau operator sidalih di KPU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada hari ini, Senin, tanggal 6 Juli 2026 dalam acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester 1 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang berbahagia, agar acara berjalan lancar serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Saudara M. Rohis Milzam Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan yang saya muliakan, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara di pagi hari ini sampai dengan akhir selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk doa kami pandu dengan menggunakan ajaran agama Islam bagi yang beragama lain agar bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami berkumpul dalam acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester 1 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kami memuji kebesaran-Mu dan bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan, sehingga kami dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Ya Hadi, berikanlah kelancaran dan kemudahan pada acara kami dari awal hingga akhir. Anugerahkanlah kepada kami semua kesehatan, kesabaran, serta kebijaksanaan. Berikanlah kami petunjuk agar dapat menjalankan amanah ini dengan jujur, adil, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab. Ya Allah, Ya Rahman, jadikanlah kegiatan ini sebagai langkah awal yang baik untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Satukanlah hati dan langkah kami, jauhkanlah kami dari segala bentuk perselisihan, perpecahan,
dan hal-hal yang merugikan proses demokrasi. Berkahilah KPU Provinsi Jawa Tengah dan bangsa kami agar senantiasa aman, damai, dan sejahtera. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana dulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, kita hadir bertujuh. Yang kami hormati, PLH Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Mas Eko. Yang kami hormati, yang kami muliakan undangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, quorum juga berempat dan juga timnya. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Yang kami hormati undangan Forkompimda Provinsi Jawa Tengah. Hadir bersama kita dari Polda Jawa Tengah, dari Kodam 4 Diponegoro, dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dari Kementerian Hukum. Sudah nggak pakai HAM gitu ya belakangnya Pak. Hukum gitu aja ya Pak. Kemudian dari Kemenak, Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan, Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah yang telah hadir bersama kita. Terima kasih rawuhipun. Yang kami hormati seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah, yang kami muliakan pimpinan partai politik, dan juga pemantau pemilu tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang kami banggakan rekan-rekan kolega kami, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, dan juga operator SIDALEH dari 35 KPU Kabupaten Kota. Hadir semua ya Mbak? 35 ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat sehat. Dan saya juga tidak lupa menyapa rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah hari ini hari Senin di tanggal 6 Juli 2026 kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester 1. Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah salah satu dari 3 prioritas nasional terkait dengan program kerja pemerintah terkait perwujudan demokrasi yang substansial. Jadi terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, kami telah berproses di tingkat kabupaten kota dengan menetapkan data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten kota 3 bulan, triwulanan begitu, terus kemudian di provinsi akan kita lakukan rekapitulasi tingkat provinsi setiap semester. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan terkait dengan tata cara rapat pleno terbuka, bahwa rapat pleno terbuka, rapat pleno sah apabila memenuhi quorum. Hari ini kami pastikan bahwa 7 dari 7 anggota KPU Provinsi hadir, dengan demikian memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan rapat pleno terbuka. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi pemilih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Sesuai dengan tata urutan acara, selanjutnya akan dibacakan tata tertib rapat pleno terbuka yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Makhrus. Untuk itu kami persilahkan Pak Makhrus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan
Tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah. 1. Peserta rapat pleno terbuka ini terdiri atas A. Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, B. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, C. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, D. Instansi terkait lainnya, E. Partai politik, F. Pemantau. 2. Peserta rapat pleno hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yakni pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. 3. Peserta mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. 4. Rapat dapat ditunda selama 2 kali 30 menit untuk menunggu kehadiran peserta dan atau ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah hingga terpenuhnya quorum. 5. Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan kemudian pembacaan dipimpin oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah. 6. Ketua dan atau anggota KPU Provinsi Jawa Tengah membacakan hasil rekapitulasi masing-masing kabupaten kota dengan rincian: A. Menyebutkan nama kabupaten kota, B. Menyebutkan jumlah kecamatan, C. Menyebutkan jumlah desa atau kelurahan, D. Menyebutkan jumlah pemilih dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan. 7. Peserta dapat menyampaikan masukan dan tanggapan setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat. 8. Peserta dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi dengan bukti dokumen autentik. 9. Data autentik sebagaimana dimaksud pada poin 8 berupa data kependudukan atau data pemerintahan lain yang dianggap sah. 10. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka KPU Provinsi Jawa Tengah memasukkan pemilih tersebut ke dalam formulir model A Daftar Perubahan Pemilih PDPB. 11. Jika tidak ada lagi tanggapan, pimpinan rapat kemudian menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi Jawa Tengah. 12. Berita acara pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan dan model A Rekap Provinsi PDPB disampaikan kepada para peserta undangan rapat yang hadir. 13. Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban rapat. Demikian sudah saya bacakan tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Waktu saya kembalikan ke pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Makrus. Selanjutnya akan di rapat rekapitulasi Sugeng Rawuh dari Pak Didi dari Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Pinara. Alumni KPU Provinsi Jawa Tengah ini. Baik, selanjutnya untuk kegiatan rekapitulasi akan dipimpin langsung oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah, Pak Paulus Widiantoro. Untuk itu kami persilahkan Pak Paulus. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati PLH Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati para Kabak, Kasubag, pejabat fungsional, serta rekan-rekan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Sekretariat, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat sebutkan satu persatu, serta kawan-kawan Ketua Divisi Data dan Informasi, serta operator.
Puji syukur, hari ini kita akan menuntaskan kerja-kerja kita dalam satu semester ini, yaitu pemutakhiran dan nasional setiap semester. Sehingga ini adalah triwulan kedua untuk kabupaten kota, tetapi semester 1 untuk tingkat provinsi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai pembacaan, saya akan mencoba menyampaikan, merefresh lagi terkait dengan alur kerja kita selama satu semester. Yang pertama, dasar hukum kenapa diadakan PDPB, pemungutan data pemilih berkelanjutan, adalah cantolan ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi ini yang kita lakukan adalah amanat dari Undang-Undang Pemilu. Sehingga ini adalah sifatnya adalah wajib menjadi tugas, salah satu tugas pokok kita. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Junto Undang-Undang 6 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau Undang-Undang Pilkada. Dan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kawan-kawan dihormati, apa saja yang sebenarnya dilakukan ketika kita melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Kita kan sudah punya DPT di pemilu terakhir kemarin ya. Kita punya pilkada, DPT pilkada. Kalau untuk Jawa Tengah, semua kabupaten kota kita punya DPT pilkada. Kenapa harus diperbarui? Karena data ini adalah data yang idle ketika selesai pemilu. Kalau zaman dulu kan kita sudah, DPT tutup ya sudah. Nanti akan pemilu ke depan baru dibuka lagi. Sehingga ini masa jedanya sekian lama, tentu ada banyak perubahan yang sudah berubah. Maka adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bagaimana supaya data pemilih ini adalah update setiap saat. Nah, apa yang dilakukan? Basic kita adalah DPT. Yang pertama adalah menindaklanjuti data ganda, data invalid, dan data tidak padan secara komprehensif. DPT tentu harus selalu dibersihkan. Ada ganda, karena data kependudukan kita kan orang waktu pemilu tercatat di Kabupaten A, tiba-tiba dia pindah ke Kabupaten B, lalu didata di PDPP, maka itu akan muncul gandanya. Lalu data invalid, kita masih mencatat di kesalahan penulisan, ada invalid NIK yang tidak sesuai dengan ketentuan, NKK tidak sesuai ketentuan, nah, itu yang harus kita perbaiki. Dan data tidak padan, jadi kami bersama dengan Kemendagri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki data tidak padan. Data tidak padan itu banyak variasinya. Artinya ada di DPT ada, tapi data Kemendagri tidak ada. Sehingga itu harus kita cari, orangnya ada enggak? Orangnya ada. Di mana salahnya? Oh ternyata NIK-nya ada kesalahan validitas data pemilih dalam setiap proses pemutakhiran. Ubah data pemilih baru, ada orang bertambah usia 17 tahun, atau menjadi TMS karena meninggal dunia, pindah keluar dari wilayah kabupaten kota yang kita kuasai, atau menjadi TNI Polri, sehingga mereka semenjak mereka masuk pendidikan kan sudah tidak punya hak pilih, atau purna dari TNI Polri, sehingga dari yang tidak punya hak pilih menjadi punya hak pilih. Ini yang kita update. Lalu yang kita lakukan berikutnya adalah menjaga keamanan data dan perlindungan data pribadi. Ini isu yang menjadi konsen KPU adalah bagaimana data sebanyak ini yang kita kuasai aman, tidak ada kebocoran data. Lalu kita juga melindungi data pribadi. Maka ketika ada pihak luar yang minta data, kita tidak bisa dengan serta-merta memberikan, karena itu ada elemen data yang harus kita lindungi. Ada NIK, NKK, tanggal lahir, itu harus kita lindungi. Nah, kawan-kawan, mereview kemarin, apa yang kita lakukan di tempat ini pada bulan Desember adalah rekapitulasi PDPB semester 2 tahun 2025. Saat itu kita menetapkan ada 29.146.070 pemilih untuk Jawa Tengah. Ini kalau dibanding dengan data pilkada sudah naik cukup signifikan. Di mana pemilih laki-laki ada 14.541.046 dan pemilih perempuan 14.605.024. Jadi
komposisinya perempuan 50,1% dan laki-laki 49,9%. Ini kalau dilihat kabupaten bervariasi. Ada yang tinggi perempuannya, ada kabupaten kota yang tinggi jumlah laki-lakinya. Lalu ada yang data yang kita himpun adalah pemilih baru ada 979.928. Lalu pemilih yang tidak memenuhi syarat ada 347.533 dan perbaikan data atau ubah data ada 615.758. Itu yang kita lakukan di semester 2 2025. Ini kalau kita bandingkan grafik perbandingan antara semester 1 2025 dan semester 2 untuk 2025 kemarin. Untuk laki-laki ada penambahan 2,23% dan untuk perempuan 2,17%. Lalu secara total ada penambahan 2,20% untuk pemilih. Sementara untuk ringkasan perubahan, kalau laki-laki ada penambahan 317.686 dan perempuan 310.650. Jadi total ada penambahan 628.336. Ini kalau kita infografis untuk semester 2 di tahun 2025. Lalu setelah itu kita lakukan mulai Januari kita melakukan PDPB untuk semester 1 tahun 2026. Jadi periodenya Januari sampai dengan Juni 2026. Sumber data yang kita jadikan rujukan untuk pemutakhiran adalah data hasil sinkronisasi tanggal 19 Februari 2026, di mana KPU menerima data dari Dirjen Adminduk pada Februari 2026, dan itu langsung di breakdown per provinsi dan kami breakdown per kabupaten kota. Jadi kita menerima data sinkronisasi terkait pemilih yang TMS, pemilih baru yang karena berulang tahun ke-17 pada bulan tersebut, dan juga ada data tidak padan, ada NIK invalid, dan itu kita langsung verifikasi oleh kawan-kawan kabupaten kota di tengah keterbatasan personil, karena kalau tahapan kami punya PPK dan PPS di masing-masing kecamatan dan desa kelurahan, sekarang kita tidak punya, sehingga hanya ada KPU kabupaten kota. Lalu dengan efisiensi juga anggaran untuk melakukan turun ke bawah itu juga menjadi sangat-sangat terbatas, tetapi kawan-kawan luar biasa. Jadi data ganda Jawa Tengah, data tidak padan dan data invalid pada saat pleno di kabupaten kota kita sudah 0. Jadi kawan-kawan kabupaten kota bisa membersihkan data tersebut sampai dengan 0, tidak ada data yang bermasalah. Lalu juga kita menghimpun data dari masyarakat. Semua kabupaten kota proaktif menghimpun data dari masyarakat dengan membuat kanal-kanal pengaduan yang sangat praktis, sehingga orang bisa mengajukan laporan terkait dengan pemilih yang keluarganya berulang tahun pada bulan ini, maka bisa dimasukkan sebagai daftar pemilih, atau ada yang TMS meninggal dunia atau pindah, atau menjadi TNI Polri. Lalu juga ada pemutakhiran data oleh KPU Kabupaten Kota. Berikutnya adalah ini dokumentasi kawan-kawan yang dilakukan, tidak 35 kita masukkan sini, kita sampling aja. Di banyak kabupaten melakukan coktas, jadi caranya kita ketika ada data yang invalid, tidak padan atau ganda, ya kita pertama adalah ke Disdukcapil setempat. Yang tidak selesai on desk, kita lanjutkan dengan coktas, pencocokan terbatas ke lapangan langsung. Jadi kawan-kawan mengunjungi pemilih tersebut, berkoordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, untuk memastikan identitas yang benar itu yang mana. Karena masih menemukan identitas-identitas yang dianggap invalid. Kami juga diminta kewajiban oleh KPU RI memverifikasi pemilih yang berusia di atas 100 tahun. Di Jawa Tengah ternyata sangat banyak, Pak Didik. Di
di Dukcapil mungkin banyak juga, kita hanya kalah dengan DIY. Lebih banyak mereka, tetapi di Jawa Tengah termasuk usia harapan hidup tinggi. Karena pemilih di atas 100 tahun dan kami temukan mereka masih hidup dan ada yang usia 100 berapa kemarin ya? 100, sekitar 111-an kalau nggak salah. Ketika diverifikasi yang bersangkutan masih ke ladang, artinya masih bisa berkarya. Ini yang luar biasa untuk Jawa Tengah. Itu juga kita termasuk dilakukan coktas. Ini kawan-kawan kabupaten kota melakukan coktas dan koordinasi antar instansi. Ini lanjut. Ini yang sudah dilakukan kawan-kawan. Jadi itu sebelum saya bacakan yang latar belakang dilakukannya PDPB dan apa yang kami lakukan. Sehingga saya tidak hanya membacakan tetapi sampai dengan menyampaikan kepada kawan-kawan semua. Baik, sekarang saya akan bacakan rekapitulasi pemilih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama Kabupaten Cilacap, jumlah kecamatan 24, jumlah desa kelurahan 284, jumlah pemilih laki-laki 797.095, perempuan 787.953, total 1.585.048. Cilacap? Cilacap sesuai. 2. Banyumas, jumlah kecamatan 27, desa kelurahan 331, pemilih laki-laki 717.537, perempuan 717.607, total 1.435.144. Banyumas? Banyumas sesuai. Purbalingga, kecamatan 18, desa kelurahan 239, pemilih laki-laki 407857, perempuan 401.099, total 808.956. Sesuai dan Banjarnegara, kecamatan 20, desa kelurahan 278, pemilih laki-laki 416.821, perempuan 406.437, total 823.258. Banjarnegara sesuai. Kebumen, kecamatan 26, desa kelurahan 460, pemilih laki-laki 555.193, perempuan 546.160, total 1.101.353. Kebumen sesuai. Purworejo, kecamatan 16, desa kelurahan 494, pemilih laki-laki 313.115, perempuan 318.119, total 631.234. Purworejo sesuai. Wonosobo, kecamatan 15, desa kelurahan 265, pemilih laki-laki 366.192, perempuan 355.662, total 721.854. Wonosobo sesuai. Magelang, kecamatan 21, desa kelurahan 372, pemilih laki-laki 519.455, perempuan 522.556, total 1.042.011. Kabupaten Magelang sesuai. Boyolali,
Kecamatan 22, Desa Kelurahan 267, pemilih laki-laki 422.564, perempuan 432.331, total 854.895. Boyolali sesuai. Klaten, Kecamatan 26, Desa Kelurahan 401, laki-laki 493.289, perempuan 510.602, total 1.003.891. Klaten sesuai. Sukoharjo, Kecamatan 12, Desa Kelurahan 167, laki-laki 346.551, perempuan 356.466, total 703.017. Sukoharjo sesuai. Wonogiri, Kecamatan 25, Desa Kelurahan 294, laki-laki 420.887, perempuan 427.132, total 848.019. Wonogiri sesuai. Karanganyar, Kecamatan 17, Desa Kelurahan 177, laki-laki 359.771, perempuan 372.235, total 732.006. Karanganyar sesuai. Sragen, Kecamatan 20, Desa Kelurahan 208, laki-laki 387.327, perempuan 400.036, total 787.363. Sragen sesuai. Grobogan, Kecamatan 19, Desa Kelurahan 280, laki-laki 572.348, perempuan 577.037, total 1.149.385. Grobogan sesuai. Blora, Kecamatan 16, Desa Kelurahan 295, laki-laki 361.214, perempuan 368.594, total 729.808. Blora sesuai. Rembang, Kecamatan 14, Desa Kelurahan 294, laki-laki 254.989, perempuan 258.710, total 513.699. Rembang sesuai. Pati, Kecamatan 21, Desa Kelurahan 406, laki-laki 509.171, perempuan 529.537, total 1.038.708. Kabupaten Pati sesuai. Kudus, Kecamatan 9, Desa Kelurahan 132, laki-laki 327.0373, perempuan 335.800, total 662.873. Kabupaten Kudus sesuai. Jepara, Kecamatan 16, Desa Kelurahan 195, laki-laki 482.650, perempuan 485.312, total 967.962. Kabupaten Jepara sesuai. Demak, Kecamatan 14, Desa Kelurahan 249, laki-laki 468.083, perempuan 466.500, total 934.583. Demak sesuai. Semarang, Kecamatan 19, Desa Kelurahan 235,
laki-laki 414.037, perempuan 425.867, total 839.904. Kabupaten Semarang sesuai. Temanggung, Kecamatan 20, Desa Kelurahan 289, laki-laki 316.672, perempuan 316.495, total 633.167. Temanggung sesuai. Kendal, Kecamatan 20, Desa Kelurahan 286, pemilih laki-laki 416.200, perempuan 419.404, total 835.604. Kabupaten Kendal sesuai. Batang, Kecamatan 15, Desa Kelurahan 248, laki-laki 322.101, perempuan 322.543, total 644.644. Batang sesuai. Pekalongan, Kecamatan 19, Desa Kelurahan 285, laki-laki 389.921, perempuan 381.567, total 771.488. Pekalongan sesuai. Pemalang, Kecamatan 14, Desa Kelurahan 223, laki-laki 601.685, perempuan 590.772, total 1.192.457. Pemalang sesuai. Tegal, Kecamatan 18, Desa Kelurahan 287, laki-laki 663.695, perempuan 649.663, total 1.313.358. Tegal sesuai. Brebes, Kecamatan 17, Desa Kelurahan 297, laki-laki 804.699, perempuan 766.738, total 1.571.437. Brebes sesuai. Kota Magelang, Kecamatan 3, Kelurahan 17, laki-laki 48.146, perempuan 51.619, total 99.765. Kota Magelang sesuai. Kota Surakarta, Kecamatan 5, Kelurahan 54, laki-laki 219.946, perempuan 232.712, total 452.858. Kota Surakarta sesuai. Kota Salatiga, Kecamatan 4, Kelurahan 23, laki-laki 73.743, perempuan 78.768, total 152.511. Kota Salatiga sesuai. Kota Semarang, Kecamatan 16, Kelurahan 177, laki-laki 629.155, perempuan 667.119, total 1.296.274. Kota Semarang sesuai. Kota Pekalongan, Kecamatan 4, Kelurahan 27, laki-laki 116.929, perempuan 116.031, total 232.959. Kota Pekalongan sesuai. Kota Tegal, Kecamatan 4, Kelurahan 27, pemilih laki-laki 110.258, perempuan 110.478, total 220.736. Kota Tegal sesuai.
Total untuk 1 Jawa Tengah, jumlah kecamatan 576, desa kelurahan 8.563, jumlah pemilih laki-laki 14.626.369, perempuan 14.705.660. Jumlah total 29.332.029. Demikian pembacaan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Ada fenomena yang bisa kita sampaikan. Ranking 1 jumlah pemilih untuk semester ini bergeser. Kalau dulu ranking 1 jumlah pemilih adalah Brebes, sekarang masuk ke Cilacap. Juaranya ganti Cilacap. Kalau juara bertahan yang paling bawah masih tidak bergerak. Kota Magelang ya. DPT belum nembus 100.000. Lalu untuk jumlah pemilih perempuan dan laki-laki, di mana pemilih laki-laki yang lebih banyak kebanyakan terjadi di wilayah pesisir, Cilacap dan Pantura Barat. Ini fenomena demografi untuk Jawa Tengah. Demikian pembacaan rekapitulasi pemilih pemutakhiran pemilih berkelanjutan semester 1 2026 selesai dibacakan. Saya kembalikan kepada Ketua. Baik, terima kasih Mas Paulus. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada seluruh hadirin untuk dapat memberikan masukan sesuai dengan ketentuan tata tertib tadi. Bawaslu terakhir ya kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan dalam hal memang terdapat masukan atau tanggapan atas rekapitulasi yang dilaksanakan kabupaten kota yang kita bacakan tadi dan untuk direkap di tingkat provinsi. Yang pertama kami berikan kesempatan dari partai politik. Ada masukan atau udah cocok begitu ya? Lanjut. Bapak Ibu sekalian undangan, ada masukan? Terakhir saya berikan kesempatan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menyampaikan 1-2 hal terkait dengan rekapitulasi ini. Kami persilahkan. Soundman pensiun. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ekonya keren banget gitu, menggaung. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah, ketua dan anggota, dan juga PLH, sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh jajaran baik struktural maupun fungsional di KPU. Kemudian saya hormati seluruh anggota Bawaslu dan seluruh jajaran kami, dan juga yang saya hormati stakeholder yang mewakili dalam kesempatan yang baik ini, terutama dari Kodam 4 di Ponorogo yang sudah hadir, dan juga dari Polda Jawa Tengah, kemudian dari Kesbangpol Provinsi dan juga partai politik, kemudian juga Dispermades Disdukcapil Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh hadirin dan juga KPU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini, dan mohon maaf kami tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua dan seluruh jajaran KPU Provinsi pada kesempatan rekapitulasi DPB semester 1 ya, untuk triwulan 1 dan 2 di tingkat kabupaten kota. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan fenomena dan demografi yang terjadi di Jawa Tengah. Karena sama tadi disampaikan KPU bahwa kita juga atas amanat dari Undang-Undang 7 terkait dengan
pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, untuk itu dari hasil pengawasan kami dan juga uji petik yang dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu se-Jawa Tengah, ada beberapa catatan memang, namun ini bukan terkait dengan hasil, tetapi bagaimana kita ke depan tadi kalau kita mendengarkan Mars KPU yang luar biasa tadi, bahwa kita untuk menjaga integritas, transparan dan juga agar berkeadilan. Nah, ini tentunya kita mulai dari hal-hal yang sekarang, karena Bapak Ibu sekalian, salah satu jantung dari sistem pemilu kita, baik pemilu maupun pilkada, adalah daftar pemilih, yang tentunya harapan kita semua bahwa daftar pemilih atau pemilih ini secara substansi adalah yang mungkin perlu kita kita bersama, kita selesaikan bersama, baik itu secara berjenjang. Baik Bapak Ibu, menyingkat waktu saja bahwa ada beberapa poin catatan kami terkait penegasan kembali terkait usulan Bawaslu untuk memastikan agar TMS yang terkait dengan variabel meninggal dunia ini agar dimulai didorong terkait dengan aktanisasi kematian. Karena apa? Dari pemilu ke pemilu selalu muncul ini. Kalau kita lihat data sampling kami triwulan pertama ya di 2026, yaitu sekitar 1.889 dari 33 kabupaten sampling kami, uji petik maksudnya. Kemudian di triwulan kedua ini 2026 adalah 2.033 dari 34 kabupaten. Jadi total sekitar 3.922. Bayangkan kalau ini terjadi bukan sampling tetapi sensus, ada berapa banyak yang meninggal dunia. Nah, kemudian kami di semester pertama ini yang tertinggi adalah di Kabupaten Rembang, yaitu sekitar 489 orang yang meninggal tetapi masih masuk di data pemilih. Kemudian triwulan kedua Banjarnegara 245 orang. Ya, ini terjadi. Nah, bagaimana Bawaslu mendorong agar ini menjadi kebutuhan kita bersama. Terkait ini kami mendorong semua pihak termasuk stakeholder yang dalam hal ini Disduk Capil Provinsi, yaitu terkait dengan adanya inovasi aktanisasi. Nah, ini mungkin nanti kita bicara terkait dengan regulasinya seperti apa. Kemudian bicara terkait dengan bagaimana sih teknis di lapangan. Nah, ini mungkin menjadi catatan penting buat kami. Kemudian ini juga melibatkan antara KPU dan Bawaslu, terutama Disduk Capil di masing-masing wilayah. Dengan ini Bawaslu siap untuk membackup terkait instrumen yang ada. Memang nanti kita butuh satu diskusi lebih panjang barangkali terkait hal ini. Agar apa Bapak Ibu sekalian, bahwa ke depan data pemilih ini sangat valid untuk kita semua. Tidak ada lagi terkait dengan adanya yang meninggal dunia. Karena kan kalau diregulasi jelas perlu adanya akta kematian baru bisa dicoret oleh KPU. Nah, inilah tugas kita bersama, bukan hanya Disduk Capil tetapi Bawaslu, KPU dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua terkait dengan agar ingin Bawaslu dilakukan pengecekan kembali terkait dengan tindak lanjut 3 atau 4 nama yang disarper atau di saran perbaikan Bawaslu. Bagaimana sih posisinya di dalam Sidalih? Nah, ini juga perlu sinkronisasi, baik itu KPU di tingkat kabupaten dan juga Bawaslu di tingkat kabupaten agar bersinergi, karena ini untuk kebersamaan kita semua. Yang ketiga, dalam hal ini Bawaslu secara terbuka kami nyatakan kami siap bersinergi, termasuk juga mempersilahkan untuk berkoordinasi terkait dengan instrumen-instrumen yang saya sebutkan di atas.
yaitu kita memiliki kader pengawas partisipatif sebanyak 4.517 yang siap diterjunkan membackup atau juga membersamai KPU di semua wilayah. Artinya misalkan mana ini meninggal dunia, kemudian kita data kembali, kemudian kita mendorong Disduk Capil di tingkat, karena di sini kan berjenjang, ada tingkat kecamatan, kemudian kabupaten kota sampai di tingkat provinsi. Nah, secara teknis memang agar kita lakukan secara berjenjang. Kemudian ada juga kami kerjasama dengan kader pramuka sebanyak 1.400 orang yang siap untuk diterjunkan di lapangan. Kemudian termasuk juga sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan kami. Harapannya Bapak Ibu sekalian agar pemilu ke depan, tahun yang tahapannya insya Allah 2027 katanya, itu dapat berjalan dan sambil berjalan nanti ada DP4 kemudian disinkronkan kembali. Nah itu kira-kira Bapak Ibu sekalian nanti secara teknis hasil pengawasannya akan disampaikan oleh Pak Kordif barangkali kalau masih ada catatan yang kemarin belum selesai. Tetapi pada kesempatan yang baik ini kami terima kasih atas waktu yang diberikan dan kami apresiasi kinerja KPU se-Jawa Tengah memang luar biasa betul di sela-sela non tahapan ini masih semangat untuk mengawal terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan. Matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kami persilakan Pak Kordif. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Hanya mempertebal apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu Jawa Tengah. Jadi angka-angka kematian yang disampaikan tadi sebenarnya kami ingin menggambarkan bahwa sesungguhnya kalau kemudian disensus itu bahkan jumlahnya jauh lebih banyak. Supaya kita semua tersadarkan bahwa angka yang kemudian angka jumlah pemilih yang meninggal dunia ini perlu mendapat perhatian serius dari kita supaya nanti di DP4 periode berikutnya itu tidak mengulang kembali. Seperti pada saat sinkronisasi kemarin sore, istilahnya kan kita seperti mencuci baju dengan air lumpur begitu ya. Jadi judulnya mencuci tapi sebenarnya tetap kotor. Kan kasihan juga teman-teman bahwa kemudian hari ini ada sebagian yang bilang itu kan domainnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil begitu. Menurut kami ego sektoral yang semacam itu sudah mesti harus dihilangkan. Toh kita KPU maupun Bawaslu juga punya kepentingan yang sama untuk membersihkan data. Kalau di data pemilih mungkin masih sudah bisa dibersihkan, tapi kalau kemudian di DP4 muncul lagi itu kan seperti sia-sia ya begitu. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua tadi disampaikan Pak Ketua, kami sih berharap dalam forum ini kepada teman-teman KPU untuk kami bisa menguji barang 1, 2, 3, 4 nama saja dari yang sudah kami sarperkan. Untuk kami cek karena ada kebutuhan untuk pemenuhan alat kerja pengawasan bagi kami. Jika diizinkan ya kami sangat berterima kasih sebelum nantinya data pemilih berkelanjutan di semester 1 2026 ini ditetapkan. 1, 2 atau bahkan 4 nama ini paling tidak supaya bisa kami memastikan bahwa kalaupun itu sudah ditindaklanjuti ya sudah benar, kalaupun belum ditindaklanjuti tentu ada argumen dan alasan-alasan yang bisa dijelaskan dalam forum yang strategis ini. Seperti itu Pak Ketua, kalau diizinkan nanti teman kami Pak Kabak ini akan menyampaikan nama yang kemudian ingin kami cek. Matur suwun. Oke. Lanjut aja sekalian, nanti biar dicek operator. Gimana? Iya. Bisa dicek di Sidale gitu ya Pak, dicek di bukaan Sidale aja supaya nanti kalau memang ini kan nanti bisa kita ini uji petik tingkat provinsi begitu ya kira-kira. Operatornya yang dari Bawaslu mungkin bisa komunikasi dengan yang dicari namanya begitu
di catatan ini. Mas, langsung aja ke sana supaya dicek di operator. Namanya, ininya bisa ditampilkan supaya kita tahu. Tampilkan aja. Ini hari Senin ya, sidalnya optimal nggak di hari Senin nih? Servernya. Mohon bisa maju ke depan untuk operator Kabupaten Batang. Batang. Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Pekalongan. Ya, ke depan. Mas, langsung Mas, jangan lama-lama. Kadifnya juga siap-siap memberikan penjelasan ya. Dicepak ke Mike, Mas, Mbak, yang untuk komisioner itu. Komisionernya mendampingi ke depan coba. Batang, Pemalang tadi mana? Ke depan, Pekalongan. Batang, Pemalang, Pekalongan. Kota Magelang enggak ya? Tenan. Oh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan seluruh jajarannya. Berapa tadi? 2033 ya? 2033 apa namanya? UJPT ya? Itu efisiensi, kalau nggak efisiensi berapa Mas? Oh 100%. Jadi Bapak Ibu sekalian, di periode sebelumnya Bawaslu juga melakukan uji petik yang cukup signifikan banyaknya. Jadi anggaran untuk turun ke lapangan lebih banyak Bawaslu daripada KPU kabupaten kota. Kalau kali ini sama-sama begitu ya, sama-sama kena efisiensi. Tapi terima kasih atas sistematika kerja begitu. Saya rasa nanti kabupaten kota juga bisa sedemikian memberikan kesempatan pada tugas pokok fungsinya Bawaslu untuk memastikan bahwa rekapitulasi atau proses pemutakhiran data pemilih ini sebagaimana mestinya. Termasuk tadi catatan dari Pak Kolik terkait dengan DP4 begitu ya, karena datanya hari ini misalnya dihapus tapi besok keluar lagi di DP4 begitu. Memang ada problematika untuk menghapus data di kependudukan itu memang tidak seperti kita menghapus di Sidalih kira-kira begitu ya. Tetapi ini catatan dan kita dorong juga karena memang bukan berarti ini bukan domainnya KPU, tetapi memang ini secara formal bahwa kita bisa menghapus dengan based on evidence lah kira-kira begitu. Dan ini juga kita komunikasikan ke ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan di tingkat kabupaten kota yang menerbitkan akta kematian terutama begitu, termasuk ketika orang pindah masuk keluar dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di ujung acara. Dengan demikian kita akan sampaikan bahwa rekapitulasi yang kami tetapkan ini berdasarkan tadi
masukan dari Bawaslu nanti kita akan masukkan di periode berikutnya, begitu tadi. Terus ada beberapa hal, tapi hari ini kami akan menetapkan rekapitulasi di tingkat provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan di kabupaten kota di tanggal 1 dan 2, 1 atau 2 Juli begitu ya. Di tingkat kabupaten kota di triwulan kedua, dan hari ini akan kita tetapkan di semester pertama tingkat provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, bahwa ini nanti hasilnya akan kami tuangkan di dalam berita acara, ditandatangani oleh semua ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Kemudian berita acara ini akan kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian undangan, dan kemudian saya Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah akan menetapkan surat keputusan terkait dengan pemutakhiran rekapitulasi pemilih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester 1 2026. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan rekapnya bahwa di tingkat provinsi Jawa Tengah jumlah kecamatan 576, jumlah desa dan kelurahan 8563, jumlah pemilih laki-laki 1462639, jumlah pemilih perempuan 1470560, jumlah pemilih secara keseluruhan rekapitulasi PDPB semester 1 2026 adalah 29.332.829. Dengan demikian, saya ulangi, 29.332.029. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian rekapitulasi bisa kita tetapkan. Terima kasih. Di ujung kegiatan nanti kami akan sampaikan salinan berita acara, penandatangan dan penyampaian salinan berita acara. Terus kemudian pleno ini akan kita tutup, tetapi setelah kita tutup nanti kami mohon untuk partai politik untuk bisa tetap ikut, karena ini ada penyampaian terkait pemutakhiran data partai politik, begitu ya Pak Makrus ya. Tapi setelah rapat pleno terbuka PDPB ini kita tutup. Jadi selanjutnya adalah penandatangan berita acara. Persiapan penandatanganan berita acara. Penandatanganan berita acara rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu kami mengundang Ketua, anggota didampingi oleh Sekretaris PLH Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk menuju meja penandatanganan. Dan kami mohon perkenan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk mendampingi penandatanganan berita acara. Penandatanganan diawali oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Dan diikuti oleh seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
Baik, terima kasih Bapak Ibu pimpinan, kami silakan untuk kembali ke tempat. Adakan berita acara, kami mohon tunggu sejenak, Watawis, nanti akan dipersiapkan oleh sekretariat. Untuk itu kita break selama 5 menit dulu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon untuk dapat tinggal sejenak di Aula 1 KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti penyerahan berita acara, penyerahan salinan berita acara yang sedang disiapkan oleh rekan-rekan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah.
kapan berarti? Dinas pendidikannya kan ada 2 iki sini. Wolu ya? Heeh. Ya. Siji, loro, telu, 4, 5, 6, 7, 8. Wis iki sik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama penyerahan salinan berita acara rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kami mengundang pimpinan, ketua, anggota dan PLH Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menuju ke depan panggung. Untuk kesempatan pertama, salinan berita acara akan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu kami mengundang pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menerima salinan berita acara rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, salinan berita acara akan diserahkan kepada Polda Jawa Tengah. Selanjutnya, kami mengundang dari Kodam 4 Diponegoro untuk menerima salinan berita acara. Selanjutnya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Baik, selanjutnya salinan berita acara akan diserahkan kepada Kementerian Hukum Jawa Tengah. Selanjutnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Selanjutnya kami mengundang dari Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah untuk menerima salinan berita acara rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kami mengundang dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Langsung yang lain.
Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari partai politik peserta pemilu tahun 2024 dari Partai Umat. Kemudian dari Partai Buruh, baik, kami mengundang perwakilan dari PKS. Selanjutnya kepada perwakilan dari PKN. Dan kami mengundang perwakilan dari Partai Hanura. Selanjutnya kami mengundang dari PSI. Baik, selanjutnya kami mengundang pimpinan atau perwakilan dari Lembaga Pemantau Pilgub Jateng 2024 dari PPUAD. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari HMI Jawa Tengah. Selanjutnya dari JPPR Jawa Tengah. Baik, selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Partai Nasdem. Baik, terima kasih Bapak Ibu pimpinan, disilakan untuk kembali ke tempat.
Penutupan rapat pleno terbuka. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, usai sudah rekapitulasi, rapat pleno terbuka rekapitulasi pemilih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat pleno terbuka kami nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.